Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam kelas ekonomi ini di pertemuan keempat. Nah, sebelumnya saya mohon maaf nih, soalnya saya tidak memberi nanti bakalan slide-nya tuh agak kurang ya, karena soalnya saya sekarang masa sibuk-sibuknya ngumpulin data tesis, makanya nggak sempat membuat slide yang proper yang seperti kayak kemarin. Jadi mungkin mohon dimaklumi. Jadi saya akan combine yang kita bahas via buku dan sedikit materi yang ada di slide-nya ya. Oke, udah 6 orang. Pada malam hari ini sebelum saya masuk ke penjelasan sebelum yang akan saya jelaskan, kita sama-sama review dulu ya. Pertemuan kemarin itu kita membahas mengenai pendapatan nasional. Bagaimana cara menghitungnya, kemudian komponen-komponen dalam menyusun pendapatan nasional itu seperti apa gitu kan. Nah, kemarin itu kita juga mempelajari apa sih tujuan dan manfaat dalam mempelajari pendapatan nasional itu gitu. Di sini saya akan menampilkan contoh nih bagaimana sih penyajian produk domestik bruto atau pendapatan produk domestik bruto pada hari di sini yang ditampilkan itu adalah tahun 97 sampai 2000. Nah, kita bisa lihat di sini kalau dilihat dari komponen-komponen yang menyusun tabel produk domestik bruto ini, kita lihat disajikan per sektor, berarti ini adalah menggambarkan perhitungan pendapatan nasional berdasarkan produksi ya, pendekatan produksi. Dimana kita bisa lihat tiap sektor tuh mana saja yang yang sangat potensi. Nah, ini adalah saya ambil dari bukunya, dimana di sini disajikan nilai-nilai produknya per sektor. Kita bisa lihat di sini ada 9 sektor. Yang pertama itu pertanian, yang terdiri pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Bisa dilihat ya, kalau nggak jelas mungkin saya bisa gedein. Tapi ini udah jelas, nggak bisa di... Halo? Oh gimana Mbak Salsabila, suara saya gimana? Nggak jelas ya? Tes? Oh jauh. Oke, saya pakai mic dulu. Pakai headset dulu kalau gitu. Tes, sekarang gimana?
Gimana sekarang, udah lumayan? Oke. Oh ya, alhamdulillah. Kita lanjut. Eh, Nah, ini adalah contoh penyajian dari bagaimana sih cara menghitung produk domestik bruto. Jadi, setelah dihitung, disajikan seperti tabel yang teman-teman bisa lihat di layar ya. Ini tuh dibagi per sektor, di mana kita ketahui bahwa kalau dilihat dari nilainya ini yang potensi yang dimiliki oleh Indonesia di sini adalah kita lihat ya. Pertama, pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Secara umum ya, berarti kalau kita dikatakan secara umum berarti sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan ya. Nilainya itu adalah sekitar 64.000 miliar di tahun 97, rata-rata sekitar 60-an ribu miliar ya dari tahun 97 sampai 2000. Berarti ini adalah gabungan dari entah itu yang paling besar menyumbangkan PDB-nya itu dari perkebunan kah, kehutanan kah, perikanan atau peternakan, kita tidak tahu. Tapi nilainya yang digambarkan di sini sekitaran 60-an ribu miliar. Nah, kalau kita mau telusuri, yang mana sih di antara sektor ini yang paling memberikan kontribusi? Kita telisik lagi. Nah, ada poin-poin di sini ya. Pada sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan, ada bagian-bagiannya. Ada namanya tanaman bahan makanan, ada namanya tanaman perkebunan, peternakan, dan hasil peternakan, kehutanan, dan perikanan. Ini maksudnya kayaknya salah ketik nih. Nah, kita lihat yang paling berpotensi di sini, kalau kita bisa lihat ya, adalah tanaman bahan makanan. Berarti kalau kita bisa indikasikan, Indonesia adalah negara yang agraris, lebih condong ke bercocok tanam gitu kan. Potensinya kita tuh di bercocok tanam, bidang cocok tanam, karena kita didukung iklim yang bagus, memiliki 2 musim, which is itu memudahkan kita menanam apa saja. Makanya kita bisa melihat biasa kalau teman-teman ngeh dengan lagu Kus Plus, katanya tanah kita itu adalah tanah surga, apa yang ditanam pasti tumbuh gitu. Nah, tinggal bagaimana cara kitanya sebagai masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia mengelolanya dengan baik, dan juga bagaimana pemerintah mendukung kitanya, pelakunya, masyarakatnya, untuk memaksimalkan potensi kita bersama-sama. Waalaikumsalam Mbak Putri. Nah, selanjutnya di ini ya, sektor kedua, yaitu pertambangan dan penggalian. Terdiri dari ada minyak dan gas bumi, pertambangan tanpa migas, dan penggalian. Nah, nilainya itu sekitaran 37.000 miliar, kisaran 97 sampai 2000. Berarti ya kalau kita bisa lihat sekitar
Kalau ini di total, ya sekitar berapa ya kira-kira persentasenya? Mungkin ada 2/3 lah. No. Sekitar 20% mungkin, kisaran 20% dalam penyumbang produk domestik bruto di negara kita ini. Terus yang ketiga adalah sektor industri. Terdiri dari industri migas dan non-migas. Dan namanya penggalian minyak bumi, gas alam cair. Nah, ini juga sangat berpotensi, malah ini adalah yang paling tinggi ya kontribusinya dalam penyumbang produk domestik gitu. Mungkin di sini kenapa dia paling tinggi, kalau kita bisa lihat banyak nih sektor-sektornya, banyak poin-poin sektor-sektor kecilnya yang mendukung industri pengolahan ini. Kita lihat saja di industri minyak ada 2 bagian. Kemudian di industri non-migas ada 9 bagian gitu. Makanya kenapa industri pengolahan ini yang paling menduduki posisi pertama dalam penyumbang produk domestik bruto terbesar. Selanjutnya listrik, gas, dan air bersih. Ya, mungkin ada sekitaran 5% dari ini. Kita lihat cuman sekitar 6.000 miliar. Bangunan, perdagangan, hotel, restoran, kisarannya pun hampir sama dengan pertanian, ya. Kalau kita lihat di sini, secara umumnya di tahun 97 itu sekitar 73.000, kemudian 63.000 di tahun 2000. Jadi sekitaran 60 ribuan. Hampir sama dengan pertanian nih. Selanjutnya pengangkutan dan telekomunikasi sekitar 30.000. Keuangan dan jasa hampir sama posisinya. Jadi sektor jasa, sektor keuangan, sektor pengangkutan, telekomunikasi, sektor pertambangan kontribusinya hampir sama. Nah, yang memiliki poin sektor yang paling banyak menyumbangkan itu adalah dari industri, kemudian perdagangan, hotel dan restoran, dan pertanian. Nah, ini adalah 3 sektor yang paling menjanjikan di tempat kita atau di Indonesia itu sendiri. Itu. Jadi kalau dengan data ini ya, kita bisa tahu nih, dan ini sebagai pertimbangan dari pemerintah yang membuat kebijakan, ataupun kita sebagai orang awam yang misalnya ingin memulai bisnis, bisa lihat, oh ternyata di sektor-sektor ini tuh kayaknya kita bisa membaca peluangnya gitu. Oh, yang laku di Indonesia mungkin bisnis hotel, ya boleh kita karena didasari kontribusi ke produk domestik bruto juga besar gitu ya. Oh, jadi kalau kita bisnis hotel atau restoran pun kayaknya menjanjikan nih. Bisa juga kalau teman-teman mau karena misalnya ini belum digali, jadi kayak misalnya sektor-sektor yang masih kecil bisa saya mau yang sektor kecil aja, maksudnya yang kontribusinya masih kecil, tapi kita bisa membaca peluang dan
menumbuhkan sektor itu gitu. Bisa saja. Paham ya sampai sini? Ini sebenarnya lanjutan yang kemarin yang kita sudah bahas ya, komponen-komponen penyusun pendapatan nasional itu sendiri. Nah, ini bentuk penyajiannya seperti apa. Setelah dihitung bentuknya seperti ini. Nah, selanjutnya ini berdasarkan pengeluaran ya. Kalau kita lihat, kan ada 3 pendekatan berdasarkan produksi, pendekatan pengeluaran, dan berdasarkan pendapatan. Berhubung karena Indonesia itu menganutnya pendekatan berdasarkan pengeluaran dan produksi, maka saya kasih lihat di sini nilai-nilai ininya ya, bagaimana cara menyusun produk domestik bruto itu menurut pendekatan pengeluaran dan produksi. Nah, kita bisa lihat pengeluaran di sini terdiri dari pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, kemudian perubahan stok, ekspor dan impor, kemudian pendapatan neto, selanjutnya diperolehlah pendapatan nasional. Nah, ini bagaimana komponen yang menyusun produk domestik bruto berdasarkan metode pengeluaran. Kita lihat di sini pengeluaran konsumsi rumah tangga. Seperti yang kita ketahui bahwa kalau sistem ekonomi kan kita lihat nih, ada sistem sederhana, sistem ekonomi tertutup, dan sistem ekonomi terbuka. Kalau sederhana itu ya masih terkait dengan rumah tangga itu sendiri, berarti pribadinya setiap rumah tangga. Nah, pengeluaran konsumsi rumah tangga itu seperti apa sih? Ya, kalau berbicara konsumsi rumah tangga berarti lebih ke perekonomian sederhana ya, karena ini adalah jadi berbicara pengeluaran konsumsi rumah tangga, ini berdasarkan pengeluaran setiap keluarga. Jadi seluruh pembelanjaan kebutuhan ataupun hal-hal yang terkait dengan kebutuhan rumah tangga itu sendiri dicatat di pengeluaran konsumsi rumah tangga. Seperti itu. Nah, pengeluaran konsumsi pemerintah juga sama ya. Berarti ini masuk ke ekonomi tertutup. Nah, di mana yang menyusun pengeluaran konsumsi pemerintah seperti gaji PNS. Nah, jadi pengeluarannya pemerintah. Oke. Selanjutnya pembentukan modal tetap domestik bruto. Biasanya yang terkait dengan modal ini ya, pertama itu yang kita lihat adalah bagaimana rumah tangga secara sederhana atau pemerintah mengeluarkan atau menyisihkan pendapatannya guna investasi atau entah itu investasi menabung atau misalnya membeli stok ataupun misalnya beli barang-barang berharga. Jadi penyisihan setelah
barang konsumsinya dipenuhi, ada sisa dari pendapatannya, maka itu ketika dialokasikan ke entah itu investasi atau modal, maka itu masuk dalam pembentukan modal. Seperti itu. Kemudian diperlihatkan lagi adalah perubahan stok. Stok ini dimaksudkan di sini adalah saham ya, di modal kapital. Ada ekspor barang dan jasa, kemudian dikurangi impor. Selanjutnya setelah komponen ini dihitung, kemudian dikurangkan, maka terbentuklah pendapatan nasional. Oke, waalaikumsalam Mbak Nona dan Mbak Dewi. Nah itu ya, jadi terbentuklah pendapatan nasional. Oke, jelas ya. Dari sini ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke penjelasan selanjutnya. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut ya. Selanjutnya, pendapatan per kapita. Apa itu pendapatan per kapita? Adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada periode tertentu. Nah, periode tertentunya ini biasa selama 1 tahun. Jadi, bagaimana cara menghitung pendapatan per kapita? Yaitu ada 2 cara, berdasarkan gross domestic product atau gross national product. Bisa lihat di layarnya. Jadi GDP pada tahun itu per jumlah penduduk tahun X. Atau berdasarkan GNP tahun X per jumlah penduduk tahun X. Kenapa sih kita, apa gunanya kita mempelajari pendapatan per kapita? Biasa ya kita dengar istilah pendapatan per kapita ini kalau misalnya berbicara mengenai tingkat kemajuan suatu negara ataupun tingkat kemakmuran suatu negara. Nah, pendapatan per kapita ini adalah salah satu faktor bagaimana menentukan negara itu maju atau menengah ataupun yang tingkat terakhir yaitu miskin. Tetapi perlu ditekankan di sini adalah pendapatan per kapita itu salah satu faktor penentu kemajuan dari suatu negara ya, hanya salah satu, jadi bukan faktor utama menentukan suatu negara. Karena kalau kita lihat ya, pendapatan per kapita ini
Misal di Indonesia itu pendapatan per kapitanya misalnya tinggi, tetapi kalau dilihat secara keseluruhan tingkat kemiskinan juga tinggi. Berarti yang menikmati tingkat pendapatan per kapita itu hanyalah kalangan-kalangan tertentu saja, tidak merata gitu. Jadi ada yang mendapat pekerjaan dan otomatis mendapat penghasilan, ada yang masih apa ya, tidak tidak cukup atau hampir malah tidak sama sekali mendapatkan pendapatan gitu. Jadi makanya faktor ini tidak menjadi faktor utama untuk menentukan bagaimana negara itu, bagaimana tingkat kemakmuran negara tersebut. Selanjutnya kita bisa lihat di sini ya, contoh dari bagaimana sih cara menghitung pendapatan per kapita. Nah, ada dua cara tadi ya, ada namanya berdasarkan harga konstan, berarti harganya sudah ditentukan, atau harganya berubah-ubah. Jadi kalau konstan itu dikatakan adalah istilahnya namanya pendapatan per kapita real. Jadi harganya itu konstan. Kalau harganya tidak konstan, makanya dikatakan namanya pendapatan per kapita nominal. Ya, di sini dalam tabel ini kan disajikan pendapatan nasional Indonesia ya di sini ya. Contohnya Indonesia tahun 2000 pada tahun 2000. Nah, di sini ada nih sudah dibagi, ada namanya harga konstan dan harga yang berlaku. Udah ada, kemudian dari hasil perhitungan diperolehlah produk nasional brutonya. Jadi untuk metode pendapatan per kapita real, berarti yang digunakan adalah harga konstan. Maka nilai ini per berapa jumlah penduduk pada tahun itu. Jadi ini kebetulan pada tahun 2000 jumlahnya adalah 205 juta, maka pendapatan produk nasional bruto berdasarkan harga konstan dibagi 205 juta, jadi pendapatannya tuh sekian ini. Pendapatan per kapita berarti pendapatan rata-rata ya. Jadi kalau hasilnya misalnya nih Mbak menghasilkan di atas ini, berarti Mbak teman-teman sekalian itu adalah orang-orang kalangan atas yang dimana memiliki pendapatan di atas pendapatan rata-rata nasional. Selanjutnya kalau sama berarti ya sama gitu. Kalau di bawah berarti dikategorikan sebagai miskin karena di bawah dari standar pendapatan per kapita itu sendiri.
Nah, untuk pendapatan per kapita nominal dihitung berdasarkan harga yang berlaku ya. Nah, ini diperolehlah harga 5.860. Berarti itu pada kategorinya itu pada tahun 2000. Standarnya adalah 5.000. Jadi kalau misalnya ada orang menghasilkan, di sini keterangannya berdasarkan pendapatan per kapita secara real pada tahun 2000 di Indonesia itu jumlahnya adalah 1.800, kisaran 1.800. Kalau berdasarkan nominal adalah 5.800. Lebih tinggi ya dibanding pendapatan per kapita real. Nah, di sini dijelaskan kenapa ada selisihnya sampai hampir 3 kali lipat. Karena beda tahun dan tetapi masih menggunakan harga konstan. Jadi harga yang berlaku di tahun-tahun sebelumnya. Maka nilainya pun kecil gitu karena masih patokan yang sebelumnya. Nah, untuk pendapatan per kapita nominal nilainya lebih besar karena didasari oleh harga yang berlaku. Ini membuktikan bahwa harga di tahun sebelumnya itu berubah 3 kali lebih besar dibanding harga sekarang lebih besar 3 kali dibanding harga tahun-tahun sebelumnya. Berarti terjadi peningkatan harga di sini. Apa sih hubungan pendapatan nasional, penduduk, dan pendapatan per kapita? Nah, berbicara hubungan pendapatan nasional, penduduk, dan pendapatan per kapita adalah kalau kita lihat rumus pendapatan per kapita itu kan juga unsur yang membentuk adalah pendapatan nasional dan penduduk. Jadi ketika misalnya penduduknya semakin banyak, sedangkan pendapatan nasional yang dihasilkan Indonesia itu konstan atau di situ-situ saja, berarti pendapatan per kapitanya cenderung menurun karena semakin banyak orang gitu kan. Jadi distribusi pendapatan pun semakin banyak. Maka itu menyebabkan pendapatan per kapita menurun. Tetapi ketika misalnya pemerintah bisa menekan angka pertumbuhan penduduk, makanya kan biasa kita dengar istilah apa ya, KB ya. Jadi menganjurkan orang-orang itu, dulu ada di pemerintahan Orde Baru disarankan ke ya benar, pada zamannya Soeharto itu ada justru dibuatkan khusus lembaga namanya BKKBN yang mengurus bagaimana membuat keluarga berencana ya, KB, keluarga berencana. Jadi 2 anak cukup. Kalau kita lihat ininya ya, kenapa sih negara kepo banget gitu? Kenapa sampai meribeti atau mengurusi
hal-hal pribadi ya, misalkan haknya orang ya, hak setiap pasangan itu kan berhak untuk memutuskan entah itu dia mau punya anak lebih dari dua atau hanya dua ataupun tidak memiliki anak sekalipun, itu hak warga negara. Tapi kenapa sampai dibuatkan seperti ini? Nah, ini mungkin salah satu bentuk mengendalikan pertumbuhan ekonomi, dimana kalau ketika harga semakin melambung terus lonjakan penduduk juga semakin bertambah, maka itu berdampak ke pendapatan per kapita. Ketidakmerataan ini ya, pendapatan yang akan disebar ke masyarakat di seluruh Indonesia. Keluarga besar. Boleh Mbak keluarga besar bagi orang yang memiliki anak banyak. Jadi dulu itu ada wacana, bukan wacana, justru program makanya pemerintah menganjurkan memiliki anak dua itu cukup, maksimal dua. Kalau boleh ya udah nggak punya anak lagi, nggak nambah anak lagi gitu. Sampai kalau di pegawai negeri kita lihat pengalaman. Jadi kalau misalnya ibunya atau bapaknya PNS, maka ada kan dulunya itu ada tunjangan untuk PNS, di mana anak-anaknya itu bisa ceritanya tuh masuk dalam tanggungan si PNS, si bapaknya yang PNS. Taruhlah misalnya bapak saya dulu kebetulan bapak saya guru. Nah, dulu itu semua ya, jadi semua yang PNS itu tanggungannya termasuk satu istri dan dua anak. Jadi istri dan anak itu memiliki privilege, jadi dapat tunjangan kesehatan. Ada yang masih ingat istilah askes nggak? Nah, ya, oke. Kebetulan pada saat itu saya dua bersaudara. Semua kebagian dapat askes. Nah, 7 tahun selang 7 tahun gitu ya, saya punya adik lagi. Nah, privilege untuk adik saya itu dapat askes sudah nggak dapat, soalnya dia terhitung anak ketiga. Jadi yang ditanggung, ceritanya ya ditanggung pemerintah dulu ya, nggak tahu ditanggung, tapi sebenarnya sih ya kita membayar iuran gitu kan, ditanggung hanya sampai anak kedua. Ya, semacam itu askes, jam sostek untuk orang-orang yang pegawai atau karyawan gitu. Askes itu lebih ke orang-orang pegawai negeri. Nah, jadi disitulah letak ininya ya, letak bagaimana pemerintah mengatur pertumbuhan penduduk negaranya, sehingga jangan sampai pertumbuhan penduduk tidak terkendali, mengakibatkan pendapatan nasionalnya lebih tidak tercapai, malah pertumbuhan penduduk lebih besar dibanding pendapatan nasional, kan lebih ngeri. Berarti ujung-ujungnya banyak kemiskinan yang merajalela.
Sebenarnya itu aturan yang ingin dicapai pemerintah pada saat itu. Sekarang ya karena pemerintahan Soeharto sudah tidak ada, ya saya rasa sih udah nggak dicanangkan, udah tidak ada. Bahkan yang dulu ada namanya lembaga BKKBN pun sekarang kayaknya sudah ditutup, sudah tidak ada lembaga itu. Nah, itu sebenarnya salah satu trigger atau pemicu untuk pasangan-pasangan ketika itu ya, untuk memutuskan saya punya anaknya 2 aja deh gitu, nggak usah banyak-banyak. Nah, sebenarnya karena itu gitu. Tapi karena sekarang udah nggak dicanangkan, ya walaupun sekarang nggak dicanangkan, belum tentu ya orang-orang masih kayak bebas nih mau punya anak. Enggak, tapi sekarang tuh banyak orang yang mau punya anak juga mikir untuk gimana sih ngebiayain atau segala macam. Kita lihat contohnya saja di negara ini gitu kan, atau enggak di Jepang dan negara-negara maju. Kenapa dia dikatakan maju? Karena salah satunya juga ya tingkat pertumbuhan manusianya, penduduknya juga semakin cenderung konstan dan bahkan menurun. Makanya banyak pendapatan yang bisa diperoleh di sana, tapi orang-orang yang menikmatinya sedikit. Makanya pemerintahnya, sampai ada negara maju yang pemerintahnya itu menanggung pengangguran yang ada di negaranya. Itulah perbedaannya. Ya boleh punya anak. Intinya udah nggak ada aturan lagi lah. Nah, oleh karena itu disimpulkan di sini ya, kita bisa lihat di bukunya, untuk meningkatkan pendapatan nasional, untuk meningkatkan pendapatan per kapita dalam satu negara dibutuhkan cara, yaitu memaksimalkan jumlah pendapatan nasional dan menahan laju pertumbuhan penduduk, sehingga pendapatan per kapita negara itu bisa meningkat. Nah, Mbak Maya. Ya boleh Mbak, nggak apa-apa. Nah, di sini kita bisa lihat nih manfaat menghitung pendapatan per kapita. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal ya. Apa sih fungsinya? Kenapa kita harus mengetahui gimana menghitung pendapatan per kapita? Yaitu salah satu cara mengetahui tingkat perekonomian suatu negara. Semakin tinggi pendapatan per kapita suatu negara, menggambarkan negaranya bertumbuh ya perekonomiannya. Tapi balik lagi, tingginya pendapatan per kapita juga tidak menjamin kemakmuran, bukan kemajuan ya, tapi kemakmuran. Nah, bisa jadi pendapatan tersebar hanya satu sektor, satu tempat aja, seperti misalnya kita lihat kasusnya kita ya di Indonesia juga, pendapatan itu masih menumpuk di kota-kota besar, apalagi khususnya di Jakarta. Nah, makanya banyak orang yang mau merantau ke sana
di sumber orang yang bergaji tinggi dan segala macam pun ya berasalnya dari sana gitu. Karena yang sejahtera yang punya kesempatan untuk bekerja pun ya di sana-sana aja karena lapangan pekerjaannya lebih besar. Kemudian selanjutnya, Waalaikumsalam Mbak Nila. Manfaat yang kedua adalah dapat mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Di sini dikatakan dapat mengetahui tingkat kemakmuran. Tapi menurut saya iya sih, kita bisa mengidentifikasikan kalau dia tinggi. Ya, orang itu negara itu bisa menghasilkan pendapatan yang tinggi. Tetapi balik lagi kita lihat penyebarannya dulu, ya. Kalau misalnya memang merata, semua orang mendapatkan hal itu gitu kan, maka itu benar-benar makmur, negara itu adalah negara makmur. Fungsi ketiga adalah manfaat yang ketiga dapat melihat perkembangan perekonomian, ya, bersama dengan penjelasan yang A dan B. Yang keempat, manfaatnya yaitu sebagai standar hidup. Apakah negara itu tergolong kelompok rendah, menengah, atau maju? Gitu ya. Tunggu ya, saya cas ini dulu. Selanjutnya, manfaat yang selanjutnya yaitu dapat digunakan sebagai pedoman mengambil kebijakan ekonomi dan juga dapat memberi data-data mengenai kependudukan. Nah, kita lihat nih perbandingan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita tiap negara. Di sini datanya itu bersumber dari BPS yang tahun 99, dari tahun 96 sampai tahun 99. Kita lihat di sini di tahun 98 sempat turun ya. Turun banyak Indonesia karena disebabkan oleh krisis Asia. Dulu kita hampir sama loh. Kalau kita lihat dari data yang ya benar Mbak Dewi, kerusuhan Mei 98 salah satunya juga. Kita lihat ya, tahun 96 sampai tahun 99 itu kita sempat berada di atas Malaysia dan Singapura. Tetapi seiring berjalannya waktu sampai tahun ke tahun, dua negara ini melambung kita. Kalau saya perlihatkan tadi datanya, nah ini Asian Countries 2015 forecast. Jadi saya sempat mengambil ya datanya dari internet. Ini adalah forecast, berarti apa istilahnya? Prediksi.
pertumbuhan GDP setiap country di ASEAN, setiap negara ASEAN. Nah, ini semua levelnya ya bertumbuh, kecuali Brunei berkurang menjadi 0,5%. Yang paling bertumbuh itu adalah Myanmar, di sini adalah 8,3%. Kita lihat di sini Indonesia di urutan ke-6 malah. Ingat ya, ini GDP. GDP ini bisa jadi tidak menggambarkan negara itu maju, sangat maju ya, tetapi di sini kita bisa mengukur bagaimana tingkat pertumbuhan ekonominya, proses kegiatan ekonomi yang terjadi di negara tersebut. Kan kita sudah tahu nih ada cara menghitung salah satu pendapatan nasional, kan ada 3 pendekatan, entah itu pengeluaran, pendapatan, dan produksi. Bisa jadi di negara tersebut lagi gencar-gencarnya membuat produk, maka ini salah satu unsur menambah pertumbuhan ekonomi pada negara tersebut. Padahal sebelumnya di tahun 2012 itu kita diprediksi kita itu termasuk dalam golongan negara yang bertumbuh ya. Ada apa ya istilahnya, saya lupa. Jadi Vietnam, emerging country. Jadi Vietnam, Indonesia, Malaysia tidak termasuk. Vietnam, Indonesia, India, Turki, Brasil. Jadi yang dimana pertumbuhan ekonominya meningkat ketika beberapa negara hanya stuck di nilai itu atau tidak terlalu berkembang. Banyak yang memprediksikan Indonesia akan menjadi salah satu negara yang potensial. Tetapi seiringnya pergantian kepemerintahan dan apa yang situasi sosial politik yang terjadi sekarang ini memicu ini juga salah satu penurunan pertumbuhan ekonomi gitu ya. Bagaimana faktor tersebut juga sangat berpengaruh dalam menentukan pertumbuhan ekonomi. Iya, India itu jauh sekali bertumbuh dan sudah banyak produk-produknya, khususnya di bidang IT ya. Di bidang industri itu teknologinya sangat jauh. Bahkan kita lihat bagaimana produk India bisa dinikmati. Bahkan di Indonesia sempat ada berita keluar bahwa produk India, di mana mobil Tata, merek Tata, itu produk lokalnya India yang berhasil go internasional, yaitu dipamerkan di beberapa negara. Salah satunya katanya Indonesia. Nah, kita ini masih kategori konsumen, di mana hanya bisa menikmati produk-produknya orang. Kreasinya itu masih sedikit, ataupun masih kalah saing dengan
negara-negara yang lain. Makanya kalau kita lihat ya, sekarang tuh walaupun kita salah satu potensi negara yang berpotensi dan merupakan salah satu negara target dari negara-negara lain ya. Maksudnya target ini adalah target pasar, karena kalau kita lihat kita di sini masyarakatnya itu dinamis dan cenderung terbuka dengan produk-produk yang baru. Maka banyak negara-negara lain menjadikan kita sebagai targetnya. Nah, semoga saja kita tidak hanya sebagai konsumen, tapi nanti kita bisa melihat nih bagaimana produknya kita pun dinikmati di luar sana, tidak hanya Indomie ya, tapi produk-produk lain. Kalau bisa ya, kita bisa menyusul India gitu di produk otomotif dan IT. Indomie dan TKI. Iya. Iya, tapi teman-teman juga ya insya Allah lah, teman-teman dengan sekolah gitu kan ada pengetahuan yang bisa diambil. Jadi di sini tuh bekerja tidak hanya bekerja tetapi bisa mengambil positifnya. Kebetulan teman-teman ditempatkan di negara yang maju, lebih maju dari Indonesia. Jadi teman-teman bisa mempelajari nih hal-hal positif dari sini, dan ketika teman-teman pulang bisa mempraktekkan di lingkungannya paling tidak. Tapi kalau misalnya mau jadinya hanya mengambil hura-huranya doang, ya balik lagi nggak ada nilai plus yang kita bisa dapat dari ini. Itu. Semoga saja apa yang kita lihat ini ya di data tahun 96 sampai 99 ini bisa kita raih kembali, di mana kita bisa sejajar dengan paling tidak sejajar dengan Malaysia dan Singapura. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini juga tabel bagaimana pendapatan per kapita berbagai negara. Di sini kita masuk kategori pendapatan rendah pada tahun 99 ya. Tetapi sekarang kita masuk ke dalam pendapatan menengah yang rendah. Jadi karena kita ini sekarang posisinya kita adalah developing country atau negara yang berkembang, negara berkembang. Kita lihat negara kaya pada tahun 99 itu ada Jerman, Swedia, Australia, Perancis, Inggris, Belanda, Swiss, Singapura, Amerika Serikat, dan Jepang.
Ada juga nih pendapatan menengah yang tinggi, Turki. Nah, ini adalah sebenarnya negara-negara yang berpotensi masuk ke negara kaya. Apalagi kita lihat sekarang yang paling bertumbuh itu Turki, khususnya ya Turki, Brazil, dan Korea Selatan, di mana kita selalu mendengar nih, apalagi Korea Selatan dengan K-pop-nya bisa mendunia gitu. Bagaimana produknya itu sangat dibicarakan di negara-negara yang lain. Seni dan pariwisatanya, demam K-pop di mana-mana dan segala macam ya. Pemerintahnya sangat suportif dengan potensi itu gitu. Brazil sendiri sekarang terkenal dengan hasil pertanian dan perkebunan. Di sana itu sektor yang paling menjanjikan adalah pertanian dan perkebunan. Kemudian Turki sekarang dari kehancurannya mencoba sekarang bangkit, dan kita lihat banyak pergerakan ke arah yang positif yang dilakukan Turki di masa pemerintahannya yang sekarang ya, Presiden Erdogan ini. Iya, sekarang di sini tuh dilema negaranya kita gitu. Dilema yang terjadinya adalah mungkin banyak engineer yang bermunculan. Contohnya yang kata Mbak Dewi ini salah satunya. Ada juga yang kita tahu, bahkan dosen pun, peneliti alat kanker yang kemarin ya, sampai mem-PHK semua karyawannya karena bangkrut dengan penelitiannya, yaitu dia tidak dapat support dana dari pemerintah. Maka dia mengajukan proposalnya ke negara-negara lain demi melanjutkan penelitiannya itu. Padahal ya itu adalah satu dilema dari negara kita ya, dimana sebenarnya bukan tidak suportif, tapi mungkin negara pun membutuhkan atau tidak memiliki dana yang lebih untuk hal tersebut. Maka terjadilah dilema, apakah mau diprioritaskan itu atau diprioritaskan pembangunan yang lain. Ya, kita tidak tahu, yang tahunya itu pemerintah dan jajaran-jajarannya ya. Kita ini yang mana yang penting, yang urgent pada saat ini, hal lainnya. Ada juga pencipta mobil listrik, di mana ketika dia telah membuat mobil listriknya tidak disupport sama negara, maka ya ujung-ujungnya lari ke negara yang lain. Ya, itulah dilema-dilema yang terjadi. Ya, semoga saja engineer atau pencipta karyawan di sini maksudnya yang berkarya ya, di negara kita ini tidak patah semangat, walaupun kita sendirinya atau pemerintah kitanya juga
kurang suportif atau tidak mampu membiayai penelitian-penelitian dari penemu-penemu kita, tetapi semoga diberi kekuatan untuk tetap bangga dan bisa berkontribusi ke negara kita. Kita baca di sini ya, berdasarkan data dari yang kita lihat ada 4 kategori: pendapatan rendah, menengah yang rendah, dan pendapatan menengah yang tinggi, dan negara kaya. Di sini diceritakan dengan pendapatan penduduk rata-rata per bulan sebesar 1.674.000, Indonesia tergolong sebagai negara berpendapatan rendah atau miskin. Itu berarti jika pendapatan seseorang mendekati angka 1.600.000, berarti itu adalah pendapatan rendah alias miskin. Oke. Kemudian jika pendapatan orang di Indonesia mendekati angka 18 juta, berarti itu adalah pendapatan tinggi atau kaya. Oh, ini perbedaan ini, pendapatan. Ini ya tadi kalau misalnya kita patokannya yang paling rendah ini, nah yang paling tinggi ini. Ini kan disajikan US ya, US dollar. Nah, di-convert atau sudah di-transfer menjadi rupiah. Nah, ini makanya kalau ada yang bertanya 18 juta itu dari mana? Dari convertnya. Sudah di-transfer. Nah, berbicara ketimpangan distribusi pendapatan, ada untuk menilai apakah di suatu negara itu penyebaran pendapatan per kapitanya itu sudah merata atau belum. Ada digunakan cara ya, menggunakan koefisien Gini, dan satunya lagi adalah menggunakan kriteria Bank Dunia. Teman-teman bisa lihat di bukunya ya. Nah, jadi di sini ada namanya koefisien Gini, di mana adalah koefisien yang atau angka yang digunakan untuk menunjukkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Nah, range-nya itu adalah 0 sampai 1. Jadi ketika nilai koefisiennya mendekati 0, berarti itu adalah merata sempurna. Kalau mendekati 1, menggambarkan tidak merata. Ini ya. Kemudian untuk kriteria Bank Dunia, ada kriterianya nih. Jika ada 3 bagian, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Yaitu kalau tinggi, jika kelompok 40% penduduk termiskin memperoleh pendapatan lebih kecil dari 12% dari keseluruhan. Selanjutnya, kalau sedang, kisarannya itu adalah 12 sampai 70%. Jadi maksudnya di sini, nah, patokannya adalah 40% penduduk termiskin. Kontribusi atau sumbangan dari 40% penduduk
termiskin dalam pendapatan nasional. Nah, jika 40%-nya ini 40% orang miskinnya, penduduk termiskinnya memperoleh pendapatan lebih kecil dari 12%, maka keseluruhannya itu tingkat ketimpangannya tinggi. Berarti masih banyak yang di bawah pendapatan nasional gitu ya. Kalau range-nya 12-17% dianggap sedang. Kemudian di atas 17% yang ketimpangan distribusinya tergolong rendah. Selanjutnya, apa itu pendapatan domestik regional bruto? Hampir sama dengan pendapatan domestik bruto, tetapi kalau kita berbicara regional berarti per daerah ya. Intinya per daerah. Pendekatan-pendekatan yang digunakan pun hampir sama berdasarkan nilai produksi, pendapatan, dan pengeluaran. Cuman bedanya itu yang skopnya itu daerah, satunya adalah daerah, yang satu adalah keseluruhan secara nasional. Nah, ini kita bisa lihat contohnya. Ada PDRB, pendapatan domestik regional bruto Kabupaten Garut per kecamatan atas dasar harga yang berlaku dan harga konstan. Nah, ini maksudnya di sini berarti regionalnya adalah Garut, kemudian dibagi-bagi per, entah itu per ini dibaginya per kecamatan. Maka setiap kecamatan inilah pendapatannya. Berarti ini kalau PDRB itu menggambarkan lebih spesifik, lebih khusus ke daerah tertentu. Kan kita ketahui ya bahwa ketika tahun 2000, saya lupa tahun berapa yang otonomi daerah itu dicanangkan dan pemerintah setempat berhak untuk membuat laporan sendiri, kemudian bukan berhak untuk membuat laporan sendiri, tapi misalnya berhak untuk mengelola potensi-potensi sumber dayanya masing-masing, mencari investor sendiri, tidak lagi menunggu dana dari pusat ya, tapi bagaimana mandirilah setiap regionalnya. Maka muncullah PDRB ini, pendapatan domestik regional bruto. Jadi untuk memudahkan setiap kepala daerah dalam menghitung tingkat pertumbuhan perekonomian setiap daerahnya. Seperti itu. Ya, iya mungkin ya Mbak Dewi. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup? Pekan depan nanti kita mulai membahas soal pilihan dulu, sama-sama membahas soal pilihan, kemudian lanjut ke materi selanjutnya. Gimana, ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada ya. Kalau gitu kita akhiri saja. Saya akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan mohon maaf atas kekurangan yang datangnya dari saya pribadi.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat semuanya.